Selamat datang di kanal Tuah Kata. Kita melanjutkan pembahasan kita tentang analisa pasar ekspor. Tahap ini kita khusus menganalisa persaingan dalam tema besar kita, strategi memasuki pasar ekspor. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab dengan menghimpun beberapa analisa dan fakta dan informasi tentang persaingan. Karena begitu kita masuk pasar, kita memasuki arena persaingan. Pertanyaan-pertanyaan itu adalah sebagai berikut. Pertama, jumlah pasar. Berapa besar pasar dalam mata uang dan volume barang tahun ini? Nah, tahun ini atau tahun depan. Kemudian berapa perkiraan pertumbuhannya dalam 5 sampai dengan 10 tahun ke depan? Ini perlu kita cari angkanya karena kan kita ingin bertransaksi, mengekspor bukan hanya setahun ini saja kan. Kemudian apa ada tren yang nyata? Apakah trennya menurun? Bagaimana diversifikasi pasarnya? Maksudnya mungkin ada sub produk-produk yang akan tumbuh. Apa saja hambatan untuk pertumbuhan pasar? Apakah soal ekonomi, apakah soal teknologi, atau apa soal masalah sosiologi atau perkembangan sosial? Apa saja hambatan potensial untuk masuk pasar negara tujuan ekspor tersebut? Siapa pesaing utama saat ini dan yang potensial? Ya, ini memang kita harus memahami betul ini. Sekarang belum merupakan pesaing, tetapi mereka akan merupakan pesaing potensial. Misalnya, eksportir dari negara tertentu yang juga mengekspor ke sana produk yang sama dengan dari Indonesia. Apa strategi umum masing-masing itu? Apakah tentu kita lihat strateginya bisa umum mementingkan harga murah, murah meriah, bisa juga mementingkan mutu, atau mementingkan citra. Kita lihat mana-mana ini, bagaimana ini. Supaya kita bisa mengatur strategi mana yang tepat untuk masuk pasar di negara tujuan ekspor tersebut. Kemudian, segmen mana yang menjadi target masing-masing pemain utama? Nah, ini harus kita jelasin ini agar kita mau bertarungnya jelas dengan siapa. Karena kita tadi bisa memutuskan segmen mana yang akan kita sasar. Berarti kita tahu nih siapa pesaing-pesaing kita yang kita harus berbeda dengan dia sehingga kita mempunyai daya saing. Kemudian produk itu ada subkategorinya. Misalnya kalau makanan ada yang manis, ada yang asin, dan seterusnya. Ada yang kecil, ada yang besar, ataupun berbagai subkategori dari kategori tertentu. Nah, kita harus lihat juga nih apa portfolio produk yang mereka tawarkan oleh masing-masing pemain utama ini. Selanjutnya, kita inginkan agar produk kita sampai di konsumen akhir yang merupakan sasaran kita. Karena itu kita harus tahu saluran distribusi apa yang masing-masing pemain utama gunakan, agar kalau kita menggunakan saluran yang sama, bagaimana kita bersaing di sana. Tentunya itu tergantung kepada nanti buyer kita itu siapa. Kemudian apa kekuatan dan kelemahan inti dari masing-masing pemain utama? Dalam berstrategi itu kan kita harus memahami kekuatan lawan kita yang akan kita hindari atau kita cari cara berbeda untuk bisa menyaingi kekuatannya, dan kita juga akan memanfaatkan kelemahan daripada masing-masing pemain utama itu. Itulah strategi. Kiranya pertanyaan seputar persaingan ini memang memerlukan informasi dan analisa yang cukup baik, dan kiranya kita bisa mendapat informasi-informasi daripada atase kita, daripada informasi dan juga dari CBI tadi. Semoga dengan mampu melakukan analisa dan kajian persaingan ini, kita bisa merumuskan strategi yang efektif
untuk bisa bersaing di negara tujuan ekspor. Kita telah selesai membahas analisa persaingan dalam rangkaian analisa pasar ekspor. Analisa pasar ekspor ini merupakan langkah pertama dari merumuskan strategi memasuki pasar ekspor. Silakan subscribe dan share kepada teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya.